Apakah seseorang dengan penyakit darah tinggi, sakit ginjal, sakit jantung, kencing manis, obesitas, atau hipertiroid dapat diberikan vaksin COVID-19? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Pada video kali ini, kita akan bahas vaksin COVID-19 atau CoronaVac pada orang dengan penyakit penyerta atau yang kita sebut komorbid. Karena banyaknya faktor komorbid yang harus dibahas, pembahasan kali ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Rekomendasi kelayakan vaksin COVID-19 ini didasarkan pada rekomendasi PAPDI, yaitu Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam Indonesia, yang rekomendasinya terakhir dikeluarkan tanggal 18 Maret 2021. Seperti kita ketahui, rekomendasi dari Perhimpunan Profesi Kesehatan ataupun dari Kemenkes selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan data dan pengamatan yang ada. Baiklah, pertama kita bahas seseorang dengan komorbid hipertensi atau darah tinggi. Seseorang dengan hipertensi dapat diberikan vaksin COVID-19 selama tekanan darahnya kurang dari 180/110 mm air raksa dan atau tidak ada kondisi akut seperti krisis hipertensi. Yang dimaksud dengan krisis hipertensi di sini adalah kondisi kegawat daruratan akibat tekanan darah yang terlalu tinggi ditambah dengan kerusakan atau gangguan organ seperti gangguan penglihatan, gangguan saraf atau stroke, ataupun mungkin gagal ginjal akut. Kelompok komorbid kedua adalah seseorang dengan penyakit ginjal kronis, baik yang telah menjalani dialisis atau belum menjalani dialisis. Pasien dengan penyakit ginjal kronis, baik yang sudah menjalani dialisis atau yang belum menjalani dialisis, apabila dalam kondisi stabil secara klinis, layak diberikan vaksin COVID-19 karena risiko infeksi yang tinggi serta risiko kematian dan kesakitan yang tinggi pada populasi ini bila sampai terinfeksi COVID-19. Kriteria stabil ini meliputi pasien sedang tidak mengalami komplikasi akut terkait penyakit ginjal kroniknya, atau tidak dalam kondisi klinis lain, di mana dalam penilaian dokter yang merawat tidak layak untuk menjalani vaksinasi. Komplikasi akut penyakit ginjal kronik di sini bisa berupa banyak hal, antara lain edema paru akut atau sesak nafas yang memberat, krisis hipertensi atau tekanan darah yang tinggi disertai komplikasi gagal jantung, stroke, atau terjadi gangguan elektrolit misalnya hiperkalemi atau kadar kalium yang tinggi, atau sebaliknya hipokalemia, kadar kalium yang rendah, hiponatremia, kadar natrium yang rendah. Gangguan lain misalnya adalah gangguan keseimbangan asam basa yang biasa disebut dengan metabolic acidosis. Kriteria stabil ini dinilai oleh dokter sebelum dilakukan vaksinasi. Kelompok ketiga adalah pasien resipien atau penerima transplantasi ginjal. Pasien penerima transplantasi ginjal atau cangkok ginjal yang mendapatkan imunosupresan dosis maintenance atau dosis pemeliharaan dan dalam kondisi stabil secara klinis layak diberikan vaksin COVID-19. Sedangkan pasien penerima transplantasi ginjal atau cangkok ginjal yang sedang dalam kondisi rejeksi atau masih mengkonsumsi imunosupresan dosis induksi dinilai belum layak untuk menjalani vaksinasi vaksin COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pada pasien gagal ginjal yang menerima transplantasi atau cangkok ginjal akan mendapatkan terapi imunosupresan untuk menekan respon imunnya sehingga tidak terjadi rejeksi atau penolakan terhadap ginjal yang dicangkokkan.
Pada dosis induksi, dosis imunosupresan yang diberikan masih tinggi, sedangkan pada dosis maintenance atau pemeliharaan, dosis imunosupresan yang diberikan cukup rendah sehingga diharapkan masih memungkinkan terbentuk respon imun apabila pada pasien tersebut diberikan vaksinasi. Kelompok komorbid keempat adalah pasien dengan gagal jantung. Seseorang dengan penyakit gagal jantung yang berada dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut dapat diberikan vaksinasi. Kelima, pasien dengan penyakit jantung koroner. Pasien dengan penyakit jantung koroner yang berada dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut dapat diberikan vaksinasi. Keenam, pasien dengan penyakit jantung aritmia atau gangguan irama denyut jantung. Pasien dengan aritmia yang dalam kondisi stabil dan tidak sedang dalam kondisi akut atau yang dinamakan maligna dapat diberikan vaksinasi. Aritmia dalam keadaan akut atau maligna ini ditandai dengan denyut jantung yang tidak teratur disertai perubahan hemodinamik yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan tekanan darah atau alat monitor seperti rekam jantung. Kelompok ketujuh adalah seseorang dengan obesitas atau kegemukan. Pasien dengan obesitas apabila tidak disertai dengan komorbid atau penyakit penyerta yang berat, layak atau bisa diberikan vaksinasi. Kedelapan adalah kelompok orang dengan gangguan tiroid, baik hipertiroid atau hipotiroid, yang disebabkan oleh faktor autoimun ataupun non-autoimun. Pasien dengan hiper atau hipotiroid dan sedang dalam pengobatan, jika secara klinis sudah stabil, boleh diberikan vaksin COVID-19. Penyakit hipertiroid adalah suatu penyakit akibat peningkatan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid atau mungkin dikenal sebagai kelenjar gondok. Pada hipotiroid, kadar hormon tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid ini rendah. Penyakit ini dapat disebabkan karena autoimun atau gangguan dalam sistem imun atau penyebab non-autoimun, misalnya infeksi ataupun tumor pada kelenjar tiroid. Kesembilan adalah kelompok pasien dengan nodul tiroid atau pembesaran kelenjar tiroid, atau mungkin kita kenal dengan pembesaran kelenjar gondok. Pada kelompok pasien ini diperbolehkan diberikan vaksin COVID-19 jika secara klinis tidak ada keluhan. Nodul tiroid adalah tumor kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Pada nodul tiroid ini, kadar hormon tiroidnya dalam darah bisa kurang, normal, atau meningkat. Terakhir kita bahas vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Pada kelompok ini, pasien layak diberikan vaksinasi kecuali dalam kondisi metabolik akut. Yang dimaksud dengan kondisi metabolik akut di sini adalah keadaan peningkatan kadar gula darah yang tinggi yang diikuti dengan gangguan metabolisme tubuh, biasa disebut dengan krisis hiperglikemia. Gangguan metabolisme itu bisa berupa metabolic acidosis atau peningkatan keasaman pH darah, atau juga terjadi hiperosmolaritas atau peningkatan osmolaritas dari darah yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi lebih dari 250 mg per desiliter, sesak nafas, nafasnya cepat dan dalam, penurunan kesadaran ataupun terjadi dehidrasi. Pada rekomendasi PABDI ini juga disebutkan bahwa penggunaan obat yang biasa diberikan pada pasien dengan komorbid di atas seperti gangguan jantung dan lain-lain, yaitu obat statin dan antiplatelet seperti Aspilet atau clopidogrel, tidak berpengaruh terhadap pembentukan antibodi pasca vaksinasi. Jadi penggunaan obat-obat tersebut tidak harus dihentikan sebelum atau sesudah vaksinasi. Demikian pembahasan vaksinasi pada individu dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta pada bagian yang pertama. Pembahasan vaksinasi vaksin COVID-19 pada kondisi komorbid yang lain dapat dilihat pada video-video berikutnya. Oleh karenanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasi
untuk dapat menyaksikan update video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.